Selamat datang di channel Ruang Regulasi, tempat santai buat kita semua untuk memahami aturan ASN dan regulasi pemerintah, tapi dengan cara yang asik, ringan, dan pastinya gampang dipahami. Tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi itu seru, bukan bikin pusing. Nah, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang krusial banget. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal nasib ratusan ribu pahlawan pendidikan kita. Yuk kita bedah tuntas krisis guru honorer yang lagi panas-panasnya ini. Khususnya untuk bapak dan ibu guru yang lagi nonton, pasti ngerasain banget kan? Anak-anak didik kita tuh butuh pengajar, tapi kenapa ya kursi guru di sekolah malah banyak yang kosong? Ini bukan lagi sekedar keluhan loh, tapi udah jadi krisis yang benar-benar nyata. Dan tahu gak, akhirnya DPR pun mulai gerah, mulai bersuara keras soal janji pengangkatan P3K yang, ya gitu deh, gak kunjung ditepati. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi ya. Jangan salah, ini bukan cuma soal tetek bengek administrasi atau angka-angka di atas kertas. Ini tuh ancaman serius, bener-bener nyata, buat masa depan pendidikan nasional kita. Dampaknya, wah, udah terasa langsung di tiap ruang kelas, dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat angka ini, 300.000. Ini bukan cuma angka statistik yo, di balik angka ini ada 300.000 jiwa. Guru-guru honorer yang udah mendedikasikan hidupnya, ngabdi bertahun-tahun, dan sekarang masa depan mereka itu di ujung tanduk. Bayangin, mereka terancam gak bisa lagi ngajar anak-anak kita. Situasi ini udah kayak bom waktu yang terus berdetak. Penyebabnya, ya itu lagi, alasan klasik soal keterbatasan anggaran dan kebijakan yang setengah-setengah yang belum tuntas. Hal ini bikin nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini jadi, ya, digantungin gitu aja. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Kalau mereka semua, ratusan ribu guru ini, akhirnya nyerah dan berhenti ngajar, terus siapa yang mau mendidik generasi penerus bangsa kita? Terus, biang keroknya apa sih sebenarnya? Kenapa masalah ini kayak benang kusut? Kita lihat ya, pertama banyak banget guru honorer yang udah ngabdi belasan tahun. Tapi statusnya nggak jelas-jelas juga, nggak diangkat-angkat. Terus kalau ditanya ke Pemda, jawabannya apa? Klise, nggak ada dana. Padahal beban ngajarnya itu tinggi banget loh. Status nggak jelas, kesejahteraan apalagi, jauh dari kata layak. Ditambah lagi, perlindungan hukumnya lemah banget. Ini kan potret ketidakadilan yang mereka hadapi setiap hari. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Pasti banyak dari kita yang mikir, emangnya nggak ada gitu aturan yang bisa beresin masalah ini? Nah, ini dia jawabannya. Ada. Dan bukan aturan ecek-ecek. Payung hukumnya itu sebenarnya udah ada, jelas, dan kuat banget. Nah, ini dia senjatanya. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Di dalam UU ini, udah jelas banget, tegas disebutin kalau status honorer itu harus dihapus. Titik. Dan penyelesaiannya wajib lewat pengangkatan jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, secara hukum nih ya, harusnya udah kelar. Jalan keluarnya tuh udah terbentang jelas di depan mata kita semua. Nah, muncul pertanyaan besar kan? Kalau aturannya udah ada, terus hambatannya di mana? Kok masalah ini masih aja berlarut-larut kayak sinetron? Inilah saatnya kita bareng-bareng nagih janji pemerintah. Biar gampang kita bedah perannya ya. DPR itu tugasnya mendorong regulasi, ngawasin anggaran, nekan pemerintah. Tapi yang megang bola panasnya, yang punya kewenangan eksekusi, yang punya political will atau kemauan politik, dan yang harusnya mengatur koordinasi pusat dan daerah, itu semua ada di pemerintah. Masalahnya, disinilah sering macet. Entah karena tarik ulur prioritas anggaran, atau birokrasi yang ribetnya minta ampun antara pusat sama daerah. Tanpa kemauan politik yang benar-benar kuat dari pemerintah, UU secanggih apapun ya cuma bakal jadi macan kertas. Oke, kita udah ngomongin soal aturan, soal politik. Sekarang, mari kita kembali ke inti persoalannya. Karena di tengah semua tarik ulur kebijakan ini, ada korban utamanya. Dan ini yang paling menyedihkan, korbannya bukan cuma para guru. Yang paling dirugikan justru anak-anak didik kita. Penting banget untuk kita ingat ini ya. Polemik ini tuh bukan cuma soal status kepegawaian, jauh lebih besar dari itu. Ini menyangkut hak dasar setiap anak Indonesia buat dapat pendidikan yang layak. Logikanya sederhana kok. Kalau gurunya resah, mikirin nasibnya nggak jelas, gimana mau fokus ngajar dengan maksimal? Kualitas pengajaran pasti kena imbasnya. Terus, kita sebagai masyarakat bisa apa dong? Jawabannya, jangan diam. Suara kita semua kalau digabungin, apalagi di zaman digital sekarang, itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa besar buat mendorong perubahan. Serius, suara Anda itu penting banget. Caranya,
terus suarakan kondisi real yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Ceritakan apa adanya. Biar apa? Biar pemerintah pusat tuh melek, biar mereka tahu kalau situasi di lapangan itu udah darurat, udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Nah, ini langkah nyata yang bisa kita lakuin bareng-bareng sekarang juga. Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Di sekolah Anda, atau mungkin di sekolah anak atau ponakan Anda, kurang berapa orang guru? Jujur aja, yuk kita kumpulin data dari lapangan ini bareng-bareng. Biar suara kita yang tadinya sendiri-sendiri jadi satu kekuatan besar yang nggak mungkin bisa diabaikan lagi. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Jangan sampai perjuangan para guru honorer dan, yang terpenting, hak pendidikan anak-anak kita jadi terlupakan begitu saja. Jangan lupa subscribe ke channel Ruang Regulasi biar kita bisa terus bareng-bareng ngawal isu-isu penting kayak gini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.